Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru, berjumpa lagi dengan saya Feni Kurniawati, guru matematika di SMP Negeri 19 Palembang. Di channel pribadi saya ini, saya akan menjelaskan tentang refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Berikut ini penjelasannya. Refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara menuju generasi emas 2045. Isi materi yang akan saya jelaskan ada 5 poin. Poin yang pertama, arti pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Poin yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Poin ketiga, prinsip Ki Hajar Dewantara. Poin keempat, tujuan utama Merdeka Belajar, dan poin kelima, profil pelajar Pancasila. 01. Arti pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter atau kekuatan batin, pikiran atau intelek dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam artian, pendidikan itu merupakan suatu proses pembelajaran di mana peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan dari tenaga pendidikan berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik untuk sebagai bekal kehidupannya di masa mendatang. Pendidikan juga diartikan suatu proses yang tidak diam. Ia terus tumbuh dan berkembang sesuai kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik. Pendidik bertugas menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Ibaratnya, peserta didik itu sebagai bibit dan buah, misalnya jagung. Sedangkan guru atau pendidik ibaratnya adalah seorang petani yang menanam, merawat bibit jagung hingga menjadi buah jagung. Serangan hama dan memberikannya pupuk agar bisa tumbuh subur. Petani tidak mungkin mengubah bibit jagung menjadi buah anggur. Hal itu sama saja di dunia pendidikan. Kita sebagai seorang guru tidak berhak memaksakan kehendak kita terhadap benih yang belum siap tumbuh sesuai keinginan kita. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa peserta didik merupakan bibit yang masing-masing telah memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa menjadi apa yang diinginkan oleh pendidik. Pendidik juga tidak boleh membedakan mana asal benih tersebut, kualitasnya, dan hal lainnya. Karena tiap anak memiliki perbedaan sesuai kodrat alam, sesuai yang diciptakan. Namun begitu, semua peserta didik berhak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauan sendiri. Pembentukan karakter peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat. Atau bisa diartikan juga, budi pekerti atau karakter adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan pendidik atau ingarso sung tulade. Berlaku
akan membentukkan karakter tua melalui pembiasaan sehari-hari. Seperti misalnya melalui kebudayaan dan kesenian. Contohnya di penerapan di sekolah, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengucapkan salam dan berdoa setiap memulai belajar. Atau juga bisa contohkan dengan melakukan kegiatan salam pagi di mana guru berdiri di depan sekolah menyambut kehadiran atau kedatangan siswa untuk bersalaman pagi. Bisa juga dengan contoh membudayakan peserta didik untuk bertindak berkelakuan baik yang bisa dinilai dalam proses pembelajaran. Atau bisa juga contohnya dibuatnya koperasi kejujuran di sekolah yang bertujuan untuk menanamkan nilai kejujuran pada peserta didik. Selain itu, pembentukan karakter peserta didik melalui kebudayaan itu adalah beberapa contoh-contoh dari pembentukan karakter peserta didik melalui kebudayaan. Bisa juga melalui kesenian, misalnya permainan, ataupun lagu, atau juga tari-tarian, yang mana dari situ bisa ditanamkan nilai-nilai perilaku yang baik yang bisa ditanamkan pada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran hendaknya bersifat menyenangkan, tidak membebani dan saling asuh, asa, sehingga akan melahirkan pembelajaran yang bermakna. Bagi peserta didik yang akan selalu dikenang sepanjang hayat. Lalu, pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, sehingga memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk lebih bereksplorasi kemampuannya dalam pembelajaran tanpa bergantung lagi kepada guru. Di sini, guru hanya berperan sebagai penuntun dan fasilitator, tanpa meninggalkan peran sebagai mentor dan juga konselor. 03. Prinsip Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan atau contoh. Maksudnya, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat, serta memberikan contoh atau teladan yang bisa diikuti oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi siswa baik dari kata maupun perbuatannya. Oleh karena itu, pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh. Yang kedua, ing madio mangun karso, artinya di tengah-tengah membangkitkan semangat atau menciptakan prakarsa atau ide. Maksudnya, guru memiliki peranan penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, konteks yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, tut uri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. Maksudnya, pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang dalam tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. 04. Merdeka belajar. Esensi dari merdeka belajar yaitu kebebasan berpikir,
yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong untuk bebas mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Sehingga Merdeka Belajar ini akan menjadikan siswa memiliki sikap lebih percaya diri, terampil, dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan masyarakatnya. Hal ini bersesuaian dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Diharapkan pembelajaran pada masa ini peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin tadi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada sobat guru semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.